Senang sekali boleh bersama-sama dengan saudara dan juga saya menyapa bagi saudara yang menyaksikan secara online. Nah, tahun ini kita belajar tentang community atau komunitas. Dan di bulan yang baru ini kita akan belajar sebuah subtema yaitu growth atau pertumbuhan. Nah, saya yakin semua orang pasti ingin mengalami pertumbuhan. Saudara pasti mau mengalami kerohanian yang bertumbuh. Anda mau mengalami keluarga yang bertumbuh, yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saudara pasti juga ingin agar pekerjaan dan keuangan kita bertumbuh dengan baik. Bahkan pelayanan dan gereja yang bertumbuh. Nah, saya mau tanya siapa saudara yang ingin benar-benar mengalami pertumbuhan? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan belajar sebuah rahasia pertumbuhan yang saya tahu ini tidak favorit. Kenapa? Karena jarang dibahas. Tetapi justru rahasia ini merupakan rahasia pertumbuhan yang luar biasa. Nah, sebelum saya lanjutkan khotbah ini, kita akan sama-sama menyaksikan sebuah klip, sebuah ilustrasi yang akan menolong saudara dan saya mengerti apa yang kita akan belajar bersama-sama. Mari kita saksikan. Akar yang kuat. Ada dua orang tua yang hidup bertetangga. Keduanya sama-sama sudah pensiun. Yang satu, Marco, adalah pensiunan guru. Satunya lagi, Thomas, adalah pensiunan karyawan bank. Mereka berdua sama-sama memiliki kebun tanaman di belakang rumah. Marco biasanya hanya menyirami tanaman di kebunnya dengan sedikit air. Sementara Thomas akan menyirami tanamannya dengan air yang sangat banyak. Terlihat jelas sekali bedanya. Tanaman di kebun milik Marco tampak tidak terlalu rimbun. Sementara tanaman milik Thomas tampak rimbun dan tumbuh sangat subur. Suatu hari terjadi hujan badai kecil. Hujan badai itu tidak terlalu besar, namun berlangsung semalaman. Pagi harinya, seluruh tanaman rimbun di kebun milik Thomas rusak. Hampir semua tanamannya telah tercabut akarnya akibat hujan badai semalam. Sementara tanaman di kebun milik Marco yang jarang disiram, justru tetap tegak berdiri. Thomas heran, bagaimana tanaman milik Marco yang hanya sedikit disiram bisa bertahan dari badai. Ia pun bertanya, Marco, sahabatku, kamu hanya sedikit menyirami tanamanmu. Bagaimana bisa tanamanmu bertahan dari badai? Marco menjawab, Justru kawan, tepat karena itulah tanaman saya mampu bertahan dari hujan badai. Setiap kali saya hanya menyirami tanaman saya dengan sedikit air, akibatnya tanaman saya harus mencari sendiri air tambahan yang diperlukannya. Yang pada akhirnya membuat akar tanaman saya terus berkembang jauh ke dalam tanah dan juga menjadi sangat kokoh. Karena itu, ketika badai datang menerpa, akar yang kokoh itu membuat tanaman saya mampu bertahan tetap berdiri. Nah, saudara sekalian, apa yang dialami oleh Marco dan Thomas dalam tanaman mereka menggambarkan bagaimana tanaman Marco yang di setiap hari hanya disiram sedikit air, tetapi justru itu memaksa untuk tanaman itu mencari air tambahannya. Sehingga akhirnya akar daripada tanaman Marco bertumbuh dengan kuat, sehingga pada waktu badai datang, maka tanaman Marco tetap bertahan. Sementara tanaman Thomas tidak tahan badai, kenapa? Karena setiap hari dengan limpahnya mendapat air yang banyak, sehingga tidak bertumbuh cukup dalam akarnya. Nah, tanaman Marco yang bertumbuh kuat ini adalah sebuah gambaran keadaan yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena tanaman itu hanya menerima sedikit air, tetapi keadaan yang tidak menyenangkan itu justru memaksa tanaman itu bertumbuh, berakar dengan kuat. Nah, tanaman Marco ini yang mendapat sedikit air
dan akhirnya terpaksa harus mencari air sendiri. Gambaran tentang sebuah keadaan yang tidak menyenangkan. Bicara tentang suffering, bicara tentang penderitaan. Sesuatu keadaan yang seolah-olah kurang. Tetapi Anda tahu justru itu memaksa dan membuat tanaman itu bertumbuh jadi kuat. Nah, saudara sekalian, semua kita mau bertumbuh. Tetapi mari kita akan belajar bahwa seringkali Tuhan izinkan yang namanya suffering, penderitaan, keadaan yang tidak menyenangkan itu kita alami bukan untuk menghancurkan kita, tetapi justru membuat saya dan saudara bertumbuh, berakar lebih kuat. Yang setuju kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Growing Through Suffering. Bertumbuh melalui penderitaan. Sekali lagi saya yakin khotbah ini tidak akan favorit. Kenapa? Karena orang lebih suka bicara kelimpahan. Orang lebih suka bicara tentang yang namanya berkat. Tetapi mau tidak mau kita harus mengerti bahwa kekristenan itu harus seimbang. Kata bersama saya keras, seimbang. Ada cross tapi ada glory. Ada jalan salib tapi ada jalan kemuliaan. Nah, banyak orang, saudara sekalian, hanya sibuk, hanya memikirkan tentang kemuliaan dan berkat. Dan saya percaya, dan saya yakin sudah menikmati yang namanya kelimpahan dari Tuhan. Katakan amin. Tapi jangan lupa, kekristenan juga mengajarkan tentang penderitaan, tentang jalan salib. Dan ada orang yang alergi dengan penderitaan, hanya mau menerima yang namanya kemuliaan, sehingga pada waktu melewati jalan salib, mereka banyak kemudian kecewa, bahkan tinggalkan Yesus. Nah, kita tidak boleh alergi dengan namanya penderitaan, tapi juga tidak boleh alergi dengan namanya kelimpahan, supaya benar-benar saudara nikmati kelimpahan. Katakan amin. Nah, growing through suffering, bertumbuh melalui penderitaan. Apa sih yang dimaksud dengan penderitaan? Penderitaan bicara tentang kegagalan yang terjadi. Nah, saudara sekalian, mungkin saudara di antara saudara, saya berdoa ada banyak yang sedang alami sukses, berhasil, keadaanmu baik. Saya bersyukur akan hal itu, katakan amin. Tapi ada saudara yang mungkin sedang melewati kegagalan. Mungkin gagal dalam soal kerjaan, dalam soal ekonomi, dalam soal kesehatan, atau dalam kegagalan dalam soal berumah tangga. Dengar baik-baik. Ketika Tuhan izinkan kita lewati penderitaan, bahkan kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir segalanya. Kegagalan justru adalah awal daripada keberhasilan bersama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang dimaksud dengan suffering, penderitaan adalah masa yang sulit dan menyakitkan. Seolah-olah keadaan yang sesak, sulit, berat, tetapi juga menyakitkan. Mungkin bukan hanya soal keuangan. Mungkin ada orang di rumah kita, mungkin ada orang di kerjaan kita, atau orang di gereja yang mungkin sikap dan perlakuannya menyakitkan kita. Dengar baik-baik, itu merupakan sebuah keadaan di mana saudara justru harus bertumbuh. Katakan amin. Dan yang dimaksud dengan penderitaan juga adalah keadaan yang berbeda dengan yang diharapkan. Apa yang kita harapkan, ekspektasi kita, doa kita, impian kita, ternyata keadaannya berbeda dengan yang kita alami. Lalu ada banyak orang marah dan kecewa. Tetapi dengar baik-baik, kalau saudara diizinkan Tuhan melewati masa sulit, Anda dan saya harus percaya, justru semua akan membuat kita seperti tanaman Marko tadi, bukan untuk mati, tapi bertumbuh dengan kuat. Katakan amin. Nah, sayangnya ada banyak orang hancur saat melalui penderitaan. Mereka marah, kecewa, kepahitan, mundur dari Tuhan, dan sebagainya. Tetapi saya melihat hanya sedikit orang saja yang justru semakin bertumbuh melalui penderitaan. Dan saya berdoa, biarlah semua saudara dan saya, termasuk orang yang sedikit ini, yang akan bertumbuh melalui penderitaan. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, bicara tentang suffering. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, di mana dipercaya kitab ini adalah kitab yang tertua di dalam Alkitab kita.
Bahkan dipercaya ini kitab ditulis jauh lebih dulu daripada Musa menuliskan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan kitab itu adalah Ayub. Nah, Ayub ini disebut oleh Alkitab seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang rajin ibadah, bahkan suka berkorban dan suka menolong. Nah, sekalian, seolah-olah hidup Ayub perfect. Bahkan dia disebut sebagai seorang yang terkaya di negeri timur pada zamannya. Tetapi lihat apa yang terjadi. Satu kali orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, orang yang benar, suka berkorban ini mengalami penderitaan. Nah, seperti apa? Mari kita lihat seperti apa keadaannya. Ayub 2 ayat 11 sampai ayat 13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Orang benar kok ngalami malapetaka? Dengar baik-baik. Mari kita jangan salah mengerti dengan Tuhan. Karena ini merupakan proses pertumbuhan. Katakan amin. Maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Yakni Elifas orang teman, dan Bildad orang Sua, serta Sofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya, kepada Ayub, dan berencana menghibur dia. Ayat yang ke-12. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalinya lagi. Teman-teman Ayub tidak kenal Ayub. Kenapa? Karena tubuh Ayub hancur semua. Karena Alkitab berkata penyakit bisul-bisul dari ujung kepala sampai kaki. Bahkan itu sangat mengerikan. Sampai mereka tidak mengenal Ayub lagi. Perhatikan, dikatakan, saudaraku, lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Bukan cuman Ayub yang nangis. 3 temannya yang lihat penderitaan Ayub sampai nangis. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Tanda berkabung. Ayat 13. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Sudah gak bisa ngomong lagi. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. NLT version berkata, for they saw that his suffering was too great for words. Penderitaan Ayub sudah gak bisa lagi diceritakan dengan kata-kata. Karena terlalu sangat amat berat. Nah, dengar baik-baik. Sekalian, ini merupakan keadaan yang harus membuat kita mengerti. Ayub tidak berdosa. Ayub bukan orang yang jahat. Tapi dia saleh, benar, takut akan Tuhan, suka ibadah, suka berkorban. Tapi ada waktunya Tuhan izinkan Ayub melalui masa-masa sulit. Dengar baik-baik. Saudara sekalian, tidak semua masalah itu karena ada dosa dalam hidup seseorang. Tetapi seringkali justru Tuhan pakai semua masalah untuk membuat kita bertumbuh lebih kuat. Yang setuju katakan amin. Apa saja penderitaan yang Ayub alami? Saudara sekalian, kalau saudara berkata, Pastor Lukas, bebanku terlalu berat hari ini, udah enggak kuat. Wait, tunggu, bandingkan masalah Anda dengan Ayub. Saudara sekalian, Ayub di 1 hari, 10 orang anaknya mati karena gempa dan menimpa rumah mereka sehingga roboh. Bayangkan kalau punya 10 anak mati sekaligus, apa enggak stres? Kalau punya anak 10 mati 1 mending per 10-an, saudaraku. Kalau mati 5 mending 50%. Tapi kalau 10-nya mati semua, itu apa enggak gila? Belum selesai itu juga Ayub di hari yang sama dengar kabar semua kekayaanmu habis ludes. Bayangkan dari orang yang terkaya di negeri timur, habis dalam sekejap. Bahkan juga saudaraku, Ayub akhirnya punya istri yang harusnya mensupport dia, memberi kekuatan. Malah istri Ayub berkata, kutuki Tuhan dan matilah kau, alias bunuh diri saja. Dan lihat istri yang harusnya menguatkan dia malah melemahkan Ayub.
Bahkan Ayub akhirnya, saudaraku, kehilangan juga kesehatannya. Semua bisul-bisul dari kujur tubuhnya. Sampai Alkitab berkata, demi menghilangkan rasa gatalnya, dengan garukan tangan gak bisa. Sampai dia ambil pecahan periuk. Untuk apa? Digaruk, krak, tambah hancur. Bahkan 3 orang sahabat Ayub menuduh Ayub, pasti ada dosa, pasti kamu punya kesalahan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, hari ini kalau saudara sedang mengalami pergumulan apapun, ingatlah ada orang bernama Ayub yang jauh lebih berat yang pernah dia alami. Tapi yang menarik, di tengah-tengah penderitaan yang sangat berat, Ayub justru semakin bertumbuh melalui penderitaan. Nah, apa saja yang bertumbuh dari hidup Ayub? Kerohaniannya semakin bertumbuh. Nanti Anda lihat di pasal terakhir dari Ayub. Dulu aku tahu Tuhan dari kata orang. Sekarang aku bisa kenal, pandang Tuhan pribadi. Wow, keren. Saudaraku, tanpa penderitaan, Ayub tidak akan bertumbuh imannya. Saya beritahu hari ini kalau engkau sedang mengalami banyak keadaan yang tidak menyenangkan, justru membuat iman kita bertumbuh lebih kuat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bahkan keluarga Ayub semakin bertumbuh. Kenapa? Karena kalau Anda baca, waktu Ayub dipulihkan, istrinya tetap sama. Tapi Tuhan beri 10 anak lagi yang lebih ganteng, lebih cantik. Ini namanya pemulihan keluarga. Kenapa, saudaraku? Karena ternyata Ayub itu dipulihkan, bisa harmonis lagi sama istrinya yang sama. Bahkan punya 10 orang anak lagi. Itu kalau enggak harmonis kan enggak mungkin. Iya Pak ya? Ada istri berkata, ada suami berkata, saya nggak cocok pendeta sama pasangan saya. Waduh, nggak cocok. Padahal anaknya 3. Bayangin, nggak cocok saja anaknya 3, saudaraku. Kalau cocok anaknya 50 ekor, saudaraku. Nah, jadi kalau sampai Ayub bisa punya anak lagi 10 dari istri yang sama, berarti keluarganya dipulihkan. Bahkan pelayanan dan pekerjaannya semakin bertumbuh. Dia semakin jadi berkat. Bahkan akhirnya Alkitab berkata, dia tambah kaya 2 kali lipat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Dengar baik-baik. Tuhan tidak mau menghancurkan hidupmu saat melewati keadaan berat ini. Saya tahu COVID-19 ini benar-benar menggoncang banyak orang. Ada banyak teman-teman kita di Indonesia sampai teriak-teriak, omset usaha saya bukan cuman turun 90%, habis total. Tapi mari saudaraku, kalau kita diizinkan melewati semua penderitaan ini, tujuannya justru membuat kita bertumbuh. Katakan amin. Nah, siapa yang mau bertumbuh melalui penderitaan? Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi saya tidak mendoakan supaya saudara menderita. Saya mendoakan supaya Anda diberkati dan bahagia. Katakan amin. Tapi kalau Tuhan izinkan, maka kita belajar pasti ada sesuatu maksud dan rencana Tuhan. Nah, rahasia bertumbuh melalui penderitaan itu bagaimana? Kita belajar dari hidup Ayub. Yang pertama adalah see suffering in the right way. Pandang penderitaan dengan benar. Pandang penderitaan dengan benar. Semua kita harus belajar memandang penderitaan dengan cara yang benar. Ayub di awal, kalau Anda baca di pasal yang pertama, pasal kedua. Waktu Ayub mengalami penderitaan, dia responnya, cara pandangnya benar. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau Anda baca dari Ayub pasal 4 sampai pasal 41. Ayub mulai marah, mulai kecewa dengan Tuhan. Menganggap Tuhan tidak adil. Bahkan sampai ada ayat yang Ayub berkata, Tuhan mari kita cari wasit, cari hakim. Supaya menghakimi antara aku dan Tuhan. Siapa yang salah? Lihat bagaimana Ayub memandang persoalan dengan cara sama. Tapi yang menarik di pasal 42. Akhirnya Ayub kembali menyadari untuk memandang persoalan penderitaan dengan cara yang benar. Dan disitulah titik balik pemulihan. Mana buktinya? Ayub 42 ayat 5 sampai 6 dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Dahulu pengetahuanku tentang Engkau Tuhan
Hanya ku dengar dari orang saja, dulu cuman ikut-ikutan. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Ayub bertumbuh secara iman dan kerohanian. Ayat yang ke-6 yang menarik. Oleh sebab itu, aku malu mengingat segala perkataanku. Perkataan mana? Waktu Ayub salah ngerti, memandang penderitaan dengan cara yang salah. Dia malu, dia menyesal, dia bertobat dan dia mau cabut semua perkataannya. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Justru perubahan cara pandang Ayub tentang penderitaan dengan cara pandang yang benar, yang akhirnya mendatangkan pemulihan dan pertolongan. Nah, jangan pandang penderitaan dengan cara yang sama. Cara pandang penderitaan yang benar bagaimana? Jangan salah menyimpulkan. Ada banyak orang, saudaraku, ketika mengalami masa yang sulit, dia dengan cepat menyimpulkan sesuatu yang salah. Wrong assumption. Dan Anda tahu berapa banyak kita seringkali meratapi nasib. Self pity, kenapa saya yang mengalami? Dia kok enak, doanya dijawab, diberkati, kok saya enggak? Dengar baik-baik, saudara enggak perlu kemudian sibuk meratapi nasib. Tapi percayalah, salib yang engkau diizinkan Tuhan ada dalam hidup kita. Persoalan yang tuh ada dalam hidup kita, itu yang terbaik. Yang amin cuma sedikit. Itu yang terbaik. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Contoh, lihat Yusuf anak Yakub. Anda tahu Yusuf itu dicintai oleh ayahnya Yakub, disayang. Tapi kenapa justru Yusuf yang akhirnya harus ke Mesir, dijual jadi budak? Kenapa Yusuf? Kenapa bukan Ruben anak Yakub yang pertama? Kenapa bukan Simeon dan Lewi, kakak-kakak Yusuf yang lain? Kenapa Yusuf? Anda bisa bayangkan waktu 13 tahun lewati di Mesir, keadaan yang sangat mengerikan. Bisa jadi Yusuf bilang, why me Lord? Kenapa aku kayak gini? Tapi nanti akhirnya Yusuf mengerti. Ternyata kenapa yang dikirim Tuhan Yusuf? Kenapa? Karena ternyata Tuhan tahu kekuatan Yusuf. Ini yang paling cocok nanti jadi raja muda di Mesir. Kenapa bukan Ruben? Karena kelemahan Ruben anak pertama Yakub adalah masalah seks. Kenapa? Alkitab mencatat Ruben kelemahannya dia jatuh selingkuh dengan salah seorang gundik ayahnya Yakub. Lah kalau Ruben yang dikirim ke Mesir, alamak berantakan. Kena godaan istri Potifar di Mesir. Nanti akhirnya Ruben gak jadi raja muda di Mesir. Malah Ruben jadi berondong istrinya Potifar, saudaraku. Ya kan saudaraku? Kenapa bukan Simeon dan Lewi yang dikirim? Karena Simeon dan Lewi itu pemarah, pendendam, dan suka balas kejahatan dengan lebih jahat. Buktinya apa? Dina anak Yakub, salah seorang anak yang perempuan diperkosa oleh Sikem. Lalu kemudian Lewi dan Simeon bilang, oke, kalian boleh nikahi keluarga kami, tapi sunat. Dan Anda tahu itu rencana licik. Begitu sunat kesakitan, dibunuh semua orang Sikem. Dan Anda tahu kenapa yang dikirim bukanlah Lewi dan Simeon. Karena Tuhan tahu nanti ngadepin banyak orang yang menyakitkan. Bakal dendam, bakal dia akan balas. Dan nanti begitu bayangkan kalau Lewi atau Simeon jadi raja muda di Mesir. Langsung keluarga Potifar dicincang semua. Lalu kemudian kakak-kakak yang pernah menjual dia dihabisin semua. Habislah rencana Tuhan. Kenapa Yusuf yang dibawa Tuhan ke Mesir? Karena Tuhan tahu Yusuf yang terbaik melewati pergumulan di Mesir. Kenapa hari ini saudara yang diizinkan Tuhan lewati penderitaan seperti hari ini? Karena Tuhan tahu saudara yang terbaik. Percaya Tuhan punya maksud baik. Kata bersama saya, God is good and all the time. God is good and all the time. Kalau Anda lihat sebilah pisau di tangan penjahat, Anda takut gak? Takut. Tapi kalau Anda lihat pisau yang sama di tangan orang yang sangat mencintai saudara, Anda takut gak? Enggak. Kenapa? Karena saya yakin pisau di tangan orang yang cinta saya enggak akan pernah melukai saya. Saudara sekalian, kita punya Tuhan yang sangat sayang dan cinta saudara. Kalau Tuhan izinkan ada penderitaan,
Tidak ada maksud Tuhan menghancurkan kita, tapi justru mendatangkan kebaikan. Amin. Percaya ada penghiburan di setiap penderitaan. Saya udah lihat dalam hidup saya. Saya bilang sama keluarga saya, lihat di antara semua pergumulan pasti ada surprise. Pasti ada penghiburan-penghiburan Tuhan. Dan ini gak cuma bicara soal duit, tapi ada banyak hal. Tiba-tiba ada orang-orang yang cinta sama kita, yang betul-betul peduli sama kita. Dan saya bersyukur di antara penghiburan, di antara penderitaan yang saya alami, ada penghiburan, ada saudara, jemaat, orang-orang yang luar biasa baiknya. Amin, saudaraku. Nah, kita belajar pandang penderitaan dengan cara yang benar. Yang kedua, saudara sekalian, rahasia bertumbuh melalui penderitaan. Hadapi penderitaan dengan cara Tuhan. Face suffering with God's way. Jangan hadapi penderitaan dengan caramu sendiri. Jangan hadapi penderitaan dengan cara dunia. Lihat, dari Ayub pasal 3 sampai 41. Kalau Anda lihat isinya cuma argumentasi. Isinya perdebatan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Dan selama itu tidak ada hasilnya, nol, nothing. Berantem itu gak ada hasilnya, nothing. Tapi begitu Ayub di pasal 42, dia menghadapi penderitaannya dengan cara Tuhan. Apa yang terjadi? Disitulah pemulihan terjadi. Ayub 42 ayat 8 sampai 10 dalam bahasa sehari-hari. Nah, ini firman Tuhan kepada 3 orang sahabat Ayub. Nah, ambillah sekarang 7 ekor sapi jantan dan 7 ekor domba jantan. Dan pergilah kepada Ayub, kemudian persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Ayub akan berdoa untuk kamu dan doanya akan kuterima. Ya, ini orang-orang teman-temannya Ayub yang nuduh Ayub berdosa, malah sama Tuhan suruh datang pada Ayub, minta Ayub mendoakan mereka. Kamu tidak akan kupermalukan meskipun kamu patut menerima hukuman. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya tentang diriku, sedangkan Ayub mengatakannya. Ayat 9, Elifas, Bildad, dan Sofar melakukan apa yang disuruh Tuhan. Dan Tuhan menerima doa Ayub. Berarti Ayub harus berdoa enggak? Iya. Ayub apa kemudian harus memberkati teman-temannya? Iya. Ayat 10, kemudian, menarik sekali, kemudian setelah Ayub berdoa bagi 3 temannya, Tuhan membuat dia Ayub kaya kembali dan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Seandainya Ayub menolak karena disakiti oleh tuduhan penghakiman dari teman-temannya, aku nggak mendoakan, maka Ayub tidak akan alami pemulihan. Dengar baik-baik. Jangan hadapi pergumulan penderitaan Anda dengan caramu sendiri. Tapi harus dengan cara Tuhan. Ketika cara Tuhan dipakai oleh Ayub, akhirnya terjadi pemulihan. Ayub mau bertobat, Ayub mau kenal Tuhan lebih dekat lagi, berdoa, mengampuni teman-temannya, bahkan memberkati teman-temannya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yakobus 5 ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Waktu lewati masalah seperti para nabi Tuhan harus sabar. Kata bersama saya keras, sabar. Yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Kata bersama saya, berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Begitu Ayub akhirnya tekun dengan Tuhan. Dia terus cari Tuhan. Dia pakai cara Tuhan. Disitulah pemulihan terjadi. Kalau hari ini keluarga Anda mau dipulihkan. Kalau hari ini kesehatan Anda mau dipulihkan. Kalau hari ini semua pergumulan Anda mau dibereskan Tuhan. Berhenti dari caramu sendiri. Tapi hadapi dengan cara Tuhan. Katakan amin. Cara Tuhan dalam menghadapi penderitaan adalah alamilah Tuhan. Saudara, Ayub cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika orang mencari wajah Tuhan, maka orang itu tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Katakan amin. Evaluasi diri. Jangan cuma sibuk nyalakan orang lain.
sibuk cari kambing hitam. Padahal kambing itu, saudaraku, lebih banyak yang putih dan yang coklat dan pelondeng-pelondeng. Yang hitam jarang, saudaraku. Tapi berapa banyak orang lebih suka cari kambing hitam. Suka menyalahkan ini gara-gara dia, gara-gara dia. Tapi seringkali kita lupa evaluasi diri, koreksi diri. Iya ya, mungkin karena aku sombong. Iya ya, mungkin karena aku mulai jauh dari Tuhan. Iya ya, mungkin karena aku selalu terlalu mudah untuk tergoda dengan semua tawaran dunia. Nah, saudara sekalian, mari evaluasi diri. Dan berikutnya bereaksi benar. Ayub akhirnya kemudian bertekun dalam penderitaan. Dia tidak mau shortcut. Memang ada banyak pilihan, cerai, ada banyak pilihan bunuh diri, ada banyak pilihan tinggalkan Yesus, ada banyak pilihan kemudian dia lari dari kenyataan. Tapi ternyata Ayub bertekun dalam penderitaan. Dia tetap bersyukur, mengampuni, tidak putus asa, bahkan juga berdamai dengan teman-temannya yang sempat menghakimi dia. Dia bersuka cita, membalas kejahatan dan kebaikan, dia doakan bagi kesejahteraan teman-temannya. Dan di situ adalah langkah pemulihan. Siapa yang mau menghadapi penderitaan dengan cara Tuhan? Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia bertumbuh melalui penderitaan. Learn quickly from suffering. Cepat belajar dari penderitaan. Ada pepatah berkata demikian. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Menurut saya salah. Pengalaman bukanlah guru yang terbaik. Kenapa? Buktinya ada banyak orang banyak ngalami asam garam. Tapi enggak pulih-pulih, mencret terus. Tapi yang benar adalah pengalaman yang dipelajari. Pengalaman yang dievaluasi dan diperbaiki. Itu adalah guru yang terbaik. Katakan amin. Saudara sekalian, Ayub ini akhirnya belajar dari penderitaannya. Oh iya, ini yang aku harus pelajari. Mana buktinya? Ayub 42 ayat pertama sampai yang kedua. Jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu ya Tuhan, bahwa Engkau bermaha kuasa. Engkau sanggup melakukan apa saja. Di sini Ayub mulai menyadari kedaulatan Tuhan. Tuhan, Engkau maha adil. Tuhan, Engkau maha baik. Engkau bisa lakukan apa saja. Engkau maha kuasa. Aku cuman manusia. Aku bukan Tuhan. Di sini Ayub mulai belajar untuk dia setuju dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara sekalian, saat menderita, cepatlah belajar. Pelajaran apa yang Tuhan sedang mau ajar. Ada banyak orang melewati banyak pergumulan penderitaan. Tapi nggak pernah belajar-belajar. Tetap pemarah, tetap sombong, tetap orang yang gampang jatuh dalam dosa. Mari kita belajar. Ayat yang terakhir, Mazmur 119 ayat 71. Ayat yang kurang menyenangkan, tapi ini menarik sekali. Mazmur 119 ayat 71. Pemazmur berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapanmu. The Message Bible berkata, my troubles turn out all for the best. Semua penderitaanku, masalahku akan mendatangkan sebuah yang terbaik. They force me to learn from your textbook. Penderitaan itu akan memaksa kita untuk belajar akan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, cepatlah belajar. Jangan kita hanya sekedar melalui banyak pengalaman, tapi enggak belajar-belajar. Cara cepat belajar dari penderitaan adalah apa? Nikmati dan rayakan setiap penderitaan. Mungkin ada bilang, ini aneh banget. Mana bisa menikmati dan merayakan penderitaan? Dengar baik-baik. Saudara, beberapa hari kemarin ada seorang sepupu saya di Indonesia, keponakan saya. Dia kemudian chatting sebentar dengan saya, dia bilang, Ko, saya baru lewat rumah yang Koko dulu pernah ngalami masa sulit dengan keluarga. Masih ingat gak Ko? Wah, saya bilang ingat. Minggu lalu yang saya saksikan, kami harus pindah dari rumah yang bagus. Karena ayah saya jadi seorang penginjil, pindah ke sebuah rumah yang sangat-sangat menyedihkan. Lalu kemudian ponakan saya berkata, Koko masih ingat?
Kita pernah waktu itu sama-sama mancing di sungai dekat rumah. Oh iya, masih ingat. Sama-sama kemudian menggali tanah, cari cacing merah untuk mancing. Saya berkata, saya masih ingat. Lalu ponakan saya bilang gini, bersyukur ya aku. Hari ini Tuhan ubah hidup kita dan pulihkan sampai hari ini. Lalu saya berkata, semua karena Tuhan. Dan saya berkata bahwa kita harus selalu ingat dari mana asal Tuhan angkat kita. Semua karena Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Nikmati, rayakan daripada Anda terus menangisi, meratapi. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Stop. Anda kan nanti ingat. Bahkan setelah ponakan saya ngomong begitu, saya kangen pingin mengunjungi rumah itu. Walaupun bukan rumah kami lagi. Ya toh. Tapi Anda tahu. Sudah pernah Anda lewati masa sulit? Waktu lewat itu, aduh senangnya bukan main. Setiap kali saya lewati masuk ke kota Makassar, kota ujung pandang. Selalu saya bilang, Tuhan terima kasih. Karena itu ada tempat di mana aku dulu diproses. Dan melewati padang gurun. Tapi sekarang aku datang bukan lagi di padang gurun. Aku justru jadi berkat. Aku bisa percaya Tuhan melihat bahwa Tuhan mengubah padang gurun jadi kebun buah-buahan yang subur. Tepuk tangan yang meriah atau kemuliaan. Amin, saudaraku. Minta hikmat Tuhan melalui penderitaan. Tuhan ajari aku ngerti. Pasti ada wisdom yang baru yang Tuhan beri. Hadapi hari esok dengan optimis dan antusias. Dengan hikmat Tuhan, pembelajaran dari Tuhan, kita akan lihat masa depan kita secara optimis dan antusias. Dengar baik, ternyata Ayub dipulihkan Tuhan. Bahkan 2 kali lipat apa yang pernah hilang dari hidupmu. Apa pergumulan yang kau hadapi, 1 kali akan diubah Tuhan. Dari air mata akan berubah menjadi tari-tarian. Dari sebuah lembah air mata akan diubah Tuhan menjadi lembah bermata air. Yang setuju katakan amin. Kesimpulannya, jadikan penderitaan sebagai sarana bagi pertumbuhan. Kalau ada saudara yang diberkati berlimpah-limpah, puji Tuhan. Tapi kalau ada saudara yang sedang lewati masa sulit, kuatkan hatimu. Karena Tuhan mau Anda bertumbuh. Rahasia bertumbuh melalui penderitaan. Yang pertama, pandang penderitaan dengan benar. Selama kita memandang penderitaan dengan cara yang salah, pemulihan semakin lama. Tapi sejak Ayub mulai memandang Tuhan, mulai bisa mencabut semua hal-hal yang salah, di situ Tuhan pulihkan. Yang kedua, hadapi penderitaan dengan cara Tuhan. Bukan dengan caramu sendiri. Bukan dengan cara dunia. Dia jahat, gua balas lebih jahat. No. Ayub harus mendoakan, memberkati sahabat-sahabatnya. Maka Ayub dipulihkan. Yang ketiga, cepat belajar dari penderitaan. Jangan jadi keledai yang bodoh. Jatuh ke lubang yang sama terus. Tapi jadi orang yang cepat belajar. Siapa mau alami pertumbuhan lewat penderitaan? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan.